Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Ada teman-teman dari teman saya di kampus seangkatan, Mbak Widi dan suami. Terima kasih. Terima kasih teman-teman dari Himarbi. Terima kasih teman-teman dari mana tadi barusan datang? Dari Cipok ya. Cipok, terus dari para senior fotografi, Mas Dana dan keluarga dari membaca melihat bersama Mas Leo dari Disabilitas Berkarya dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih telah datang di acara peluncuran buku saya yang pertama. Jadi mudah-mudahan, kenapa saya ngomong yang pertama, mudah-mudahan ada kelanjutannya. Amin. Jadi kali ini judul bukunya adalah Mencari Pancasila. Buku ini saya sebenarnya tidak ada awalnya tidak ada rencana bikin buku khususnya buku tentang Pancasila ya. Jadi awalnya itu tahun 2018 ketika saya ada kerjaan motret di sebuah desa, tepatnya di Desa Bulu, Sukomoro di Magetan. Saya lihat, nah ini tugu, ada sebuah tugu Pancasila. Ketika itu ya saya hanya motret aja, hanya motret pakai HP. Terus saya upload di Instagram. Udah itu aja. Tapi lihat foto itu saya jadi mikir, oh iya ya, waktu kecil itu kok perasaan banyak lihat tugu-tugu semacam ini. Terus waktu kecil juga Pancasila yang notabene dasar negara kita, Indonesia, itu banyak lah. Mulai pelajaran ketika itu pelajaran PMP, Pendidikan Moral Pancasila, ada juga penataran P4. Penataran P4 itu kalau nggak salah singkatannya apa ya? Nah, masih ada yang ingat nggak? Penataran P4 ya? Nah, kelihatan umurnya ya. Karena Bu dosen. Terima kasih Bu dosen. Terus Pancasila itu yang dihafalkan tidak hanya sila itu, tapi juga butir-butir Pancasila. Nggak apa juga, saya kelas 5 SD itu pernah pura-pura sakit karena waktu saya menghafalkan. Jadi saya panas Bu, nggak usah sekolah ya. Karena itu waktu saya maju di depan kelas untuk ngapalin butir-butir Pancasila. Jadi singkat cerita, waktu kecil saya itu merasa bahwa Pancasila itu mendapatkan porsi yang lebih. Mungkin nanti bisa ditambahin Mas Mamu, ternyata di zaman itu mungkin ada suatu masa ketika pemerintah berusaha untuk menyebarkan ideologi Pancasila itu. Nah, setelah itu ya belum ada niat bikin buku. Saya pikir tapi saya sudah punya niat, aku nanti akan kalau ketemu Tugu Pancasila tak fotoin lagi ya, hanya untuk konsumsi Instagram ketika itu. Terus Mas Mamo bilang, jangan semua dimasukin Instagram, itu bikin buku aja. Waduh, malah ngeredep saya. Buku, kuliah aja nggak lulus, apalagi bikin buku. Pikiranku jadi gitu. Wah ini, apalagi saya ketika itu nggak pengen terbebani untuk memotret jangka waktu tertentu, terus apalagi dibikin buku. Akhirnya Mas Lumo juga bilang, sudah motret aja dulu. Nah akhirnya saya motret bahkan tahun lalu sudah berniat untuk menjadikan ini dalam sebuah buku. Meleset lah tetap karena COVID dan segala macam alasan. Nah alhamdulillah di tahun ini meskipun meleset dari target 1 Juni untuk meluncurkan, karena tab ini kan 1 Juni kan hari lahir dari Pancasila itu kan.
Tapi alhamdulillah masih di bulan Juni saya dibantu Mas Mahmud dan teman-teman di Madiun, ini namanya Mas Inggit yang membantu bikin video, ada Mas Hani dari Madiun ini juga membantu ketika hunting. Alhamdulillah buku Mencari Pancasila ini bisa dibikin dan bisa terbit, dan alhamdulillah dengan dukungan teman-teman juga di sini yang mau hadir, buku ini resmi diluncurkan. Terima kasih. Saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, jadi mungkin akan lebih elok Mas mau menambahkan, dan mungkin kalau ada teman-teman yang bertanya tentang karya saya ini yang mungkin jauh dari jauh dari sempurna. Jadi prinsipnya tetap kalau ada masukan, kritik, dan info di mana tubuh Pancasila itu berada, saya akan sangat senang. Karena insya Allah akan ada volume 2, volume 3, dan entah sampai volume berapa. Saya berniat ini akan melanjutkan ini meskipun nggak tahu kapan akan terbit volume 2 dan selanjutnya. Mohon informasinya dan mohon doanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bobi setelah ini segera bikin khusus hotline mencari Pancasila. Serius sih gitu. Jadi bikin Instagram mencari Pancasila, mengumpulkan data. Jadi semacam pengingat bersama. Misalnya tadi kita sore cerita sama Mbak Ana di Fakfak ya. Fakfak ada tuh kayak gitu kan. Fakfak ada di Sulawesi mungkin segala macam. Siapa tahu kemudian negara melihat dan membiayai itu, kita nggak tahu juga. Atau funding yang lain. Oke. Saya mengucapkan terima kasih juga, tadi semua disebut sama Bobi, dan mungkin yang belum disebut mana Bubu yang Bubu, ya Bubu itu adik kelas kita juga, dia juga supporting sistem zaman Matanisya dulu. Sekarang dia lebih berpikiran positif dan realistis untuk bikin kedai, itu bagus banget. Nah kita tetap di sini ya sebagai orang-orang yang suka diskusi. Nah, terima kasih juga untuk Mas Jerry yang di belakang sana, dia juga supporting sistem kita juga, teman-teman yang belakang semuanya, alumni OBS, para senior citizen yang di belakangan saya, bukan para ketua ya, senior citizen gitu aja yang udah datang. Nah sebenarnya malam ini itu kan memang peluncuran buku ya, tapi saya tadi itu merasa ini heroik banget gitu ya. Siapa yang hari ini baru pertama kali menyanyikan Garuda, menyanyikan Indonesia Raya untuk pertama kalinya setelah lulus SMP atau SMA? Ya kan pasti ya, mungkin 15-10 tahun lalu. Tapi kalau saya kan beberapa kali menyanyikan itu. Kalau misalnya workshopnya sama BUMN selalu ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, heroisme itu kemudian yang teman-teman saksikan lagi itu kayaknya kan menjadi semacam kegamangan gitu ya. Padahal itu kan itulah kita sebenarnya, tapi kita tidak melakukan itu selama mungkin belasan atau puluhan tahun. Nah, kembali ke proyeknya Bobi. Saya itu mungkin terlahir sebagai provokator gitu ya. Selalu kalau ada gagasan-gagasan yang menarik menurut saya itu selalu gatal untuk tidak terlibat sebenarnya, lebih pada ini harusnya bisa dibikin gini gitu kan. Bobi dan teman-teman lain juga selalu saya begitu, karena saya merasa eman kalau ada mutiara itu tidak terpoles gitu ya. Jadi mungkin di mata yang empunya ini biasa aja, tapi saya selalu melihat bahwa ini mutiara yang bisa digosok lagi gitu, termasuk Pancasila ini. Sore tadi saya ulangi lagi, Bana yang di ujung sana, dia teman juga di Melihat Bersama, itu bilang bahwa hal-hal yang kecil itu yang sifatnya
remeh-temeh itu yang mungkin juga dianggap receh itu sering luput sama kita. Kita para pembuat buku mungkin ya, mungkin nggak semua, atau fotografer itu kebanyakan ya meluap-luap ingin buku project tentang misalkan apa kayak yang di ujung tanduk gitu ya, yang seru-seru gitu ya, yang heroik gitu ya, atau yang menantang gitu ya, yang membutuhkan waktu yang panjang, ya yang gede gitu ya, kayak gitu-gitu. Sehingga itu menjadi semacam pencapaian buat fotografer. Tapi yang Bubi ini mungkin bisa dibilang sebuah perkecualian. Artinya apa? Tadi disebutkan bahwa selain tantangan kesulitan tempat untuk di mana posisinya apa itu tugu, Bobi juga sebenarnya melakukan itu tidak dalam target tertentu. Dia jalan on assignment, ada tugu, dia potret dulu, nanti dia balik lagi suatu hari, ya. Atau pas dia bawa kamera gede, dia potret. Kalau enggak, ya enggak potret. Terjadi juga di Bromo kan, kita di Bromo, wah ada tugu di 2000 mdpl nih, meskipun pakai HP ya gitu. Karena tetap harus diambil. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya kita tidak sedang membuat monumen ini sebenarnya di beyond di buku sih. Saya melihat proyek ini beyond photobook, tapi ini lebih pada upaya-upaya perekaman visual jejak bangsa ini gitu ya. Kita itu selalu banyak terpesona dengan buku-buku bagus tentang Indonesia yang lagi-lagi dibikin oleh orang asing gitu ya. Kita senang banget merepostnya, mendiskusikannya gitu ya, oleh orang-orang hebat itu. Tetapi kita sendiri yang punya rumah nih, kita mungkin abai, kita menganggap itu biasa aja ini kan. Kan selalu kita dibilang sih sama orang-orang di banyak tempat, kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Kita mau menunggu orang asing mengidentifikasi bangsa kita lagi dan lagi. Kalau teman-teman ke perpustakaan tuh, buku-buku hebat itu dengan layout yang bagus, dengan gambar yang bagus, selalu kebanyakan penerbitnya adalah asing. Mulai penulis, editor, penerbitnya asing semua. Terakhir saya ke perpustakaan Jakarta itu di Cikini, ada bukunya Raden Saleh. Siapa yang bikin? Penerbitan luar, bukan kita. Ya kan? Nah, kalau kembali lagi ke grassroots nih, kita para komunitas ini, sebenarnya peluangnya sangat besar gitu ya, untuk membuat buku yang sederhana. Sekali lagi tujuannya bukan mengimpresi kalau menurut saya, lebih kepada kita ini memerlukan banyak sekali pengarsipan visual oleh anak bangsa, oleh fotografer kita sendiri gitu ya. Hal kecil apapun, ngomong stunting, ngomong Pancasila, anything, semuanya itu bisa dibikin. Tapi sayangnya ya kita masih minim. Padahal lulusan fotografer, sekolah fotografi atau sekolah dokumenter dan macam banyak gitu ya. Tapi sebenarnya meskipun demikian, itu juga akan kembali ke tujuan dan masing-masing fotografer. Ada yang fotografer merasa cukup saya sebagai fotografer bikin project selesai. Toh itu juga bagian dari menyampaikan gagasan dan melanggengkan informasi gitu ya. Tapi saya kira buku kenapa menjadi krusial dan penting, ya kita semua tahu kita kekurangan pengarsipan visual oleh anak-anak Indonesia sendiri gitu ya. Meskipun kecil, tapi ini cukup berarti memberi sumbangsih pada penelitian ke depan, saya kira ya. Itu cita-citanya editor ya, sebenarnya bukan cita-citanya Bobi. Gitu. Nah, saya kira itu teman-teman ya. Kita mungkin sangat bebas hari ini, boleh membicarakan apapun tentang buku, produksi, proses kreatif, tetapi mungkin tidak bisa jauh-jauh soal ideologi ya, karena tidak ada pakar di sini, karena semuanya mungkin backgroundnya adalah visual, tapi lebih kepada bagaimana kita menyampaikan gagasan terdekat kita yang radiusnya nggak jauh dari kita untuk menjadi sebuah gagasan yang diikat dalam sebuah buku yang itu adalah bagian dari upaya pengarsipan visual yang terdokumentasi
kata-kata documented itu kuncinya. Kita boleh melalang buana kemanapun, tapi tidak terdokumentasi dengan bagus, mau apa coba? Tersimpan di hadis, menyerahkan semuanya pada Instagram, yang besok dia bisa tutup apa-apa, seperti itu ya. Nah saya kira itu pengantar dari saya, kita bisa mulai berbincang lebih bebas. Mungkin kalau diskusi kayaknya serius ya, kita ngobrol aja deh sebagai sesama teman, yang saya kira momentum malam ini adalah membahagiakan sekali. Tadi kita diawali dengan senja yang di ujung sana gitu ya, dan sebentar lagi ada pertandingan Indonesia dan Argentina ya, kita di tengah-tengah itu. Kita manfaatkan malam ini karena ketemunya sudah jarang ya, pandemi selama hampir 3 tahun membuat kita tidak bisa ketemu, dan malam ini saya kira waktu yang cocok untuk kita ngobrol bareng supaya lebih hangat acara malam ini. Saya kira itu mungkin bisa dibuka termin pertama untuk berbincang tentang bukunya Bobi, baik proses kreatif maupun yang lain deh, boleh apapun ya. Terima kasih. Monggo kalau mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin bisa diedarkan kali ya, boleh. Karena kan tidak semua orang terpapar buku ini. Mungkin mulai dari sini. Jadi mungkin ada beberapa foto yang dipajang di sini ya. Itu beberapa foto yang juga ada di dalam buku Mencari Mata Indonesia itu. Sorry. Mencari Mata Indonesia nggak usah dicari Mas Bobi. soalnya susah ditemuin. Mencari Pancasila. Nah, di situ juga ada barcode ya. Ini bisa di-slide kalau ada di sini. Barcode itu kalau kita scan pakai HP itu menunjukkan lokasi dia dibantu oleh Google Maps. Jadi di scan itu bisa layar Bisa. Coba dipraktekin. cek. Coba ini jangan. Nah, lokasinya langsung ketemu nih. Jadi yang mau ngecek lokasi aslinya bisa. Jadi di buku ini ada 45 foto, ada 45 tugu yang saya foto. Lokasinya memang masih nggak jauh dari tempat saya domisili saat ini, yaitu dari Madiun. Jadi ada foto-foto dari kota Madiun, ada Kabupaten Madiun, ada Kabupaten Ngawi, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ponorogo, ada Trenggalek, dan ada satu foto yang agak jauh lagi di Bromo, itu masuk Probolinggo ya. Di Bromo. Jadi sementara itu, dan harapannya nanti karena saya masih mencari, jadi makanya judulnya Mencari Pancasila, dan saya insya Allah masih akan mencari dan melanjutkan proyek ini. Monggo kalau ada teman-teman yang mau ditanyakan, saya akan berusaha menjawabnya. Silakan Mbak Widi. Ada mic nggak ya? Nggak, saya. Oh, Saya. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teman sekelasnya Mas Bobi waktu di Institut AWS. Berarti pembawa rahasianya ya Bobi ya? Pasti kan kelasnya saya tidak. biar rahasianya lebih keras terdengar. Baik, terima kasih Mas Bobi. Dan ini tadi mau cerita sedikit. Tadi saya juga terkejut karena di share-nya Mas Bobi acara ini di grup AWS angkatan saya itu pas maghrib. Jadi mendadak banget gitu kan. Alhamdulillah rumah saya deket, jadi rumah saya juga di sekitar sini. Jadi bisa nggak perlu mandi langsung ke sini. Ya. Coba kemarin di share gitu, jadi kan lebih heboh lagi teman-teman gitu. Alhamdulillah bisa silaturahmi juga dengan teman-teman senior, para
para junior ya yang AWS, salam kenal, saya masih seumuran. Dan untuk buku ini Mas Bobi, tadi saya langsung apa ya namanya, langsung bahagia gitu ketika melihat ada tulisan Trenggalek. Karena dulu punya cerita Mas Bobi ini salah satu yang membuli loh teman-teman. Membuli saya itu waktu kuliah itu kalau Trenggalek itu lampu merahnya cuma satu. Tetapi ternyata Mas Bobi jatuh cinta dan akhirnya menjadi salah satu objek foto di buku perdananya Mas Bobi ini, dan nanti pastinya akan saya setor juga titik-titik Pancasila lain yang ada di Trenggalek gitu. Jadi akan lebih banyak lagi dan tahu kalau lampu merahnya sekarang udah banyak gitu ya. Seperti itu. Nah, yang pertanyaan saya Mas Bobi, kebetulan saya ini memang orang Himarfi juga. Tapi alhamdulillah dididik Mas Mamo bertahun-tahun nggak bisa foto. Bisanya cuma menyelenggarakan, waktu itu angkatan kita ya Mas Bobi ya, menyelenggarakan beberapa pameran. Jadi saya itu fungsinya cuma sekretaris dan bendahara, nggak pernah motret. Nggak berhasil berarti Mas Mamo. Seperti itu, di buku fotografi ini memang tidak ada narasi secara khusus ya, itu pertanyaannya. Apakah nanti selanjutnya mungkin di proyek-proyek buku kedua, buku ketiga gitu, harapan saya sebagai seorang yang suka nulis kebetulan, ada sekilas sedikit informasi mengenai cerita di balik tugu-tugu tersebut atau di balik berbagai yang terkait Pancasila itu. Mungkin aja kan di balik foto itu ada cerita bahwa yang di Trenggalek itu dulu sempat dibakar, atau mungkin yang ada di Madiun itu sempat dirobohkan, dan itu akan membawa soalnya itu akan lebih terasa bagi kami yang tidak belum terlalu ngeh kalau itu cuma sekadar foto seperti itu. Dan harapannya seperti harapan Mas Mamo tadi kan, ini juga menjadi warisan di masa depan bagi generasi muda, dengan membuka itu tidak hanya melihat visualisasi tapi juga merasakan ada apa di balik cerita dari tugu tersebut. Tapi itu memang butuh effort lebih dan mungkin tim lebih ya Mas Bobi. Saya siap untuk direkrut untuk menulisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas niat baik untuk menunjukkan tugu-tugu yang lain dan niat baik untuk menjadi tim, syukur-syukur menjadi donatur. Memang untuk buku kali ini memang sengaja dan memang itu menjadi salah satu kendala saya untuk memberikan isi lebih ya, dalam artian data-data dan segala macam, karena memang ini berangkat dari bukan imajinasi tapi pengalaman waktu kecil. Jadi saya itu simpel aja, ketika kecil perasaan gini banyak ya, tapi sekarang kok gimana tempatnya. Nah, terus nggak tahu masih relate apa enggak, tapi kalau anak saya itu ketika saya tanyain pelajaran yang dulu saya dapat soal Pancasila itu apa tuh sekarang, ternyata cuman dulu sempat jadi PPKN ya, terus sekarang nggak tahu jadi apa. Terus kayak penataran P4 juga sudah nggak ada. Terus kadang-kadang lihat acara di TV yang nggak tahu itu konten apa, suruh ngapalin Pancasila, banyak yang nggak bisa. Nah, entah itu ada hubungannya atau enggak, tapi saya berpikir bahwa wah, ini jangan-jangan semakin lama nanti tubuhnya juga semakin hilang. Tapi alhamdulillahnya ketika saya istilahnya memutuskan untuk bikin proyek ini, alhamdulillah masih banyak tubuh yang berdiri, entah itu yang lama ataupun yang baru dibangun. Jadi itulah untuk masukan Widi untuk next project, mudah-mudahan bisa terlaksana dan terima kasih sekali masukannya. Jangan lupa nanti kalau ke Trenggalek ditraktir apa namanya, ayam lodo.
Trenggalek ya, yang menuju Trenggalek ya. Trenggalek. Bukan Tulungagung ya? Sama. Nggak Serumpu. nggak percaya kan? Ini harus ditraktir. Terima kasih. Monggo. Inilah hebatnya kekuatan komunitas ya. Jadi begitu ada sisi yang bisa dibagi itu bisa direspon gitu ya. Jadi memang dalam konsep pembuatan buku kan siapa yang bilang saya lupa, the author is dead ya. Jadi penulisnya udah mati. Kalau udah diluncurkan ya itu milik publik. Mau dihujat, mau dikasih apa terserah. Tapi tadi usulan media karena dia backgroundnya jurnalis, pertinyiinnya jadi angel memang. Pertinyiinnya jadi. Bobi tadi sudah jawab ya. Konsep buku ini awalnya memang untuk itu. Kembali merecall imajinasi masa kecil, yaitu tugu-tugu itu. Ya. Tapi kalau ditarik ke dalam metode pemberitaan, mungkin ini baru pada sisi kan ada 5 wisatawan tuh. Ini baru mungkin where sama when mungkin ya, meskipun bandnya yang terkata di mana dan kapannya. Tapi how, kemudian why gitunya nggak terjawab. Memang butuh effort tinggi. Bayangin kalau Bobi di situ, siapa harus bertanya? Narasumber yang layak untuk ditanyain. Iki sing bangun sopo, biaya piro, ada peristiwa apa di situ? Itu effortnya luar biasa. Maka perlu funding yang hari ini bisa membantu Bobi untuk menuliskan ini. Jadi bukan pekerjaan sederhana, tapi itu sangat bermanfaat. Tentu saja usulan dari Widya tadi ya. Dan saya kira bisa mudah-mudahan bisa diwujudkan Bob ya. Paling enggak gitu ya. Kita di tiap kota mungkin bisa ke aparat setempat kota yang nggak tahu juga. Tapi saya kira juga itu ada effort. Tapi saya kira terima kasih Widya masukannya buat penyempurnaan, insya Allah kalau ada dilanjutkan oleh Bobi bukunya. Itu saja dari saya. Oke, lanjut silakan pertanyaan lain teman-teman. Setelah melihat bukunya, udah dikelilingin belum bukunya? Ini pertanyaan bebas, misalkan kenapa covernya gitu, fontnya apa, sembarang wis. Kalau bisa kita jawab kita jawab, kalau enggak ya kita berjumpa lagi kapan-kapan gitu ya. Si, iku mau wis abot padahal iki tambah abot iki. Enggak krungu, Bro. Berdiri sini dong, biar kelihatan wajahnya pada semua orang. No. Parah mulet. Ya silakan, boleh. Selamat buat Yang keras sedikit, oke. Terima kasih. Terus sebenarnya aku suka ketika ada temen hidup pendidikan dan konteksnya adalah Pancasila. Karena sebenarnya yang kata Pak bilang kapan sih kita terakhir pendidikan Indonesia Raya, melakukan Pancasila. Karena sebenarnya aku yakin main ke sini bangsa kita sebenarnya kehilangan identitas Pancasila ini. Contoh paling gampang adalah soal Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu kalau kita terjemahkan lebih luas kan artinya keterbukaan keberagaman. Tapi kita sering nggak pede ketika itu diinterpretasikan ke ruang-ruang lain. Misalkan soal sekolah, kita lebih ramah, lebih sering dengar itu namanya sekolah inklusi. Padahal kita nggak butuh kata inklusi itu karena sejak dulu kita sudah tahu, sudah kenal yang namanya Bhinneka. Bhinneka itu justru menurutku lebih indah secara bahasa, secara pendengaran, secara audio juga sudah cakep. Tapi kita mungkin makin kesini, makin modern, makin kapitalis, kita jadi orang bermilih. Identitasnya sifatnya lokal. Bhinneka Tunggal Ika itu dituliskan oleh Undang-Undang Besika. Harapannya adalah itu. Nah, buku Bobi yang mungkin buat anak sekarang tugu yang sering dilewati hanya menjadi sebuah tugu aja. Padahal sebenarnya banyak sejarah yang ada di masing-masing tugu itu. Jadi sebenarnya saya juga mungkin baru juga kehilangan pemahaman saya tentang sejarah bangsa, sejarah negara. Tapi sebenarnya kita menjadi seperti ini juga dibentuk oleh
muluk-muluk gitu. Apa yang diharapkan oleh semuanya itu ada di situ gitu. Cuman kan karena kita sibuk apa kita jadi lupa bahwa kadang-kadang nilai kita itu dalam pergaulan pun kita juga tidak melakukan itu. Kita seolah-olah bersuara tentang sesuatu yang inklusif, tapi dalam pergaulan kita juga nggak inklusif banget dari kita masih suka bully, dari kami. Jadi Bu Bobi ini kalau bisa Bob, harapannya adalah tidak hanya menjadi sebuah catatan visual aja, tapi lebih menjadi sebuah buku yang menyuarakan sesuatu. Harapan Menyuarakan sesuatu. kira-kira itu. Jadi ini kira-kira itu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Buli. Ya, ya. Memang setuju ya kita ini makin ke sini makin ke sana ya. Ya kita sepakat itu semua bahwa Ya, kita memang lupa dengan segala yang ada. Ya, kita punya segalanya yang kita lupa itu. Maka tadi Mas Buli sudah mengingatkan, dan buku ini sebenarnya secara visual sudah bagian dari menyuarakan itu, meskipun dalam konteks yang paling sederhana gitu ya. Oke, terima kasih Mas Buli. Mungkin yang lain, selamat datang Cak Afu dan rombongnya. Oh, silakan Bu dosen mau bertanya. silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Nova. Kebetulan saya adalah sepupunya dari Jombang, sepupunya adik Bobi. Ya, saya sangat bangga karena masih ada jiwa nasionalisme di dadanya. Oh, ya. Ya, ini untuk bukunya yang pertama memang sangat menarik ya, karena di Indonesia terutama jiwa kaula muda generasi Z ini sudah luntur ya akan pengetahuan-pengetahuan seperti ini. Tetapi kebetulan saya di tempat kerja saya ada pelajaran bela negara. Mungkin ini apakah bisa dibeli di mana atau gimana? Mungkin untuk reference dari mahasiswa ya untuk mendukung bela negaranya. Mahasiswanya ada berapa ribu? Satu UPN Raya. Ya mungkin seperti itu ya, mungkin dari satu tugu bisa digali sejarahnya oleh mahasiswanya, kan jadi inspirasi ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nova yang sudah dekat-dekat datang ke sini. Enggak jauh gitu. Oke, untuk pemesanan ya, pemesanan maksudnya ya. Soal itu Lewat grup WA keluarga ada nggak? selain lewat WA grup keluarga, bisa melalui direct message atau DM di Matanesia. Di Indonesia ada tautan forumnya. Oh ya, nanti ada tautan formnya di bio ya, di bio nanti ada di situ form dan pemesanannya. Jadi memang sedikit curhat ya. Memang untuk pengerjaan buku ini bagi saya pribadi itu budget itu adalah salah satu tantangan. Tapi alhamdulillah dengan adanya teknologi percetakan masa ini ya, kita bikin buku satu itu bisa. Nggak perlu nunggu bikin 100 atau sekian, jadi bikin satu aja bisa. Makanya untuk buku ini, untuk bagi yang berminat atau apa, kita buka sistem pre-order, dan insya Allah meskipun pre-order jadi satu aja tetap dilayani, jadi nggak harus nunggu pesan 10 atau apa, satu aja dilayani. Jadi untuk Mbak Nova, selain lewat Japri atau grup keluarga, bisa nanti di direct message atau di bio-nya Instagram Matanesia @Matanesia ya. Begitu. Jangan lupa dipatenkan, sudah dipatenkan. Alhamdulillah ini udah ada ISBN. Jadi alhamdulillah Legal ya? legal, sah. Enggak dipatenkan. Dipatenkan apa? Karena nanti bisa dijiplak sama yang lainnya kayak gitu. Gimana?
Kalau memang buku kan memang ada ISBN-nya ya, tapi harus ada hak ciptanya dulu, HKI-nya, biar nggak Di judulnya apa sih? bukunya didaftarkan, didaftar, biar nggak ada yang jiplak gitu. Kalau ini saya malah baru tahu karena kalau buku itu kalau di SDN memang sudah ada di halaman berapa itu kan Masuk selain perpusnas ya, ya. itu memang ada kalau misalnya hak apa namanya copyright untuk foto itu masih tetap di saya. Kalau untuk penerbitan memang ada penerbitnya yang istilahnya mencetak dalam ini misalnya saya. Nah kalau yang apa Kekayaan intelektual untuk bukunya saya malah baru tahu ini. Iya. Ya, terima kasih masukannya Mbak Novo. Iya. Mungkin kita nanti bisa langsung. Iya. Oke, mungkin ada mau menambahkan? Monggo ya teman-teman yang lain mungkin ada yang menanyakan lagi. Mas bahannya dulu. Kok kelas berapa? Nggak usah lah pakai itu. Jawabnya langka enggak mas? Gak nyampe mas, hari gini. Nggak nyampe, wes nggak usah. Supaya kelihatan. Ini aja. Selamat buat Mas Bobi ya. Terima kasih. Ini bisa jadi pelajaran juga buat kita yang senang motret, bahwa satu hal baik itu bisa dimulai dari hal yang sederhana. Jadi apa yang kita lihat sehari-hari. Terus memang di tengah maraknya media untuk unjuk karya, ya kan, media sosial, saya ingin bertanya, apakah masih, ya sebenarnya buat saya jawabannya udah ada, cuman kan Mas Bobi kan pasti bisa lebih menjelaskan, apakah masih relate, ya kan, keberadaan buku secara fisik ini dibuat terkait tentang karya yang akan kita kerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nggak pernah dengar ada cerita yang menyenangkan buat orang-orang yang membuat buku ya, khususnya terkait dengan budget ya. Ada yang bilang malah gue sampai sekarangnya belum balik modal atau segala macam. Mungkin target yang ingin dikejar oleh Mas Bobi khususnya dengan kehadiran buku ini secara pribadi itu apa? Dua itu aja sih Mas Bobi. Ya. Pertanyaan yang agak susah buat saya. Jadi yang pertama soal apakah Relate relate apa apa ya? enggak? Ya, memang kalau ngomong relate apa enggak itu mungkin agak susah menjawabnya karena memang diakui atau tidak sekarang orang lebih suka pegang gadget daripada harus membaca buku. Makanya di buku ini sebenarnya saya berusaha sedikit mencoba tetap memberikan peran bahwa tetap pakai gadget dengan adanya barcode itu kan, dalam artian meskipun sederhana jadi tetap ada interaksi dengan barcode itu kan, orang bisa secara langsung gimana, pertama bener gak sih beneran ada tubuhnya apa enggak. Terus sebenarnya kalau saya awalnya juga nggak terlalu paham ya, saya cuman jadi awal-awal saya hunting itu saya selalu memotret, selain memotret pakai kamera, saya memotret pakai HP dengan ada fasilitas yang apa itu GPS map atau apa. Jadi saya foto itu, terus di situ kan ada anunya kan, ada keterangan lokasinya. Nah itu saya cari di Google, ketemu yang Google 360 itu kan, Google Map itu ketemu, saya kopikan linknya, saya pakai barcode generator. Nah, intinya dengan saya berharap dengan fasilitas itu orang bisa langsung kelihatan. Dan saya juga baru tahu juga ternyata di Google Map itu ada, apalagi kalau bukanya lewat desktop ya, ada opsi pengen lihat di tahun yang lain. Jadi ketika diklik itu kadang-kadang ada pilihan tahun berapa dan tahun berapa. Asumsinya itu kan berarti mobil dari Google Map itu sudah lewat beberapa kali. Nah ada beberapa foto itu yang berubah-ubah warna catnya. Nah, gitu. Ada juga yang mungkin karena baru ya, jadi ketika di scan barcode itu tubuhnya belum ada. Jadi memang benar-benar baru. Ya saya intinya kalau ngomong relevansinya ya mungkin harus diakui bahwa buku itu masih
apa ya, orang masih nomor sekian lah kalau saat ini. Tapi kalau saya pribadi masih merasa bahwa bikin sebuah buku itu bagi saya pribadi ya, bagi saya pribadi itu sesuatu yang bahasa saya ke teman-teman, mungkin dari teman-teman Madiun mungkin tahu, saya menganggap ini candi bagi saya. Minimal saya mungkin belum bisa mewariskan materi ke anak-anak saya, tapi saya berharap dengan ada buku ini minimal mengingat bahwa ayahnya dulu pernah berhasil menerbitkan sebuah buku. Candi bagi saya. Candi Roro Jonggrang apa candi? Candi Bobi Jonggrang. Yang kedua soal budget ya, soal pembiayaan. Jadi alhamdulillah kebetulan untuk buku ini selain saya motret, saya juga ngeliat sendiri. Gak ada budget buat itu jadi. Ya, jadi minimal mengurangi budget untuk desainer grafis. Jadi editor juga dari komunitas. Nah, bagusnya kalau berkomunitas itu dapat editor, alhamdulillah juga gratis. Lalu untuk pencetakan, percetakan itu mungkin Mas Heri juga bisa punya pengalaman di dunia percetakan. Kalau dulu mesti kalau bikin buku itu harus banyak karena harus bikin plat untuk cetak dengan istilahnya ada teknologi offset, tapi sekarang bikin satu aja bisa, itu cukup memudahkan. Bahkan awalnya saya bilang Mas Mamuk, Mas pokoknya siji nanti terbitno, nggak usah ISBN-an, yang penting jadi buku. Nah, Mas Mamuk juga bilang, Man Bob, ternyata juga ada kenalan yang bisa menguruskan itu. Akhirnya ya terbitlah buku ini dengan alhamdulillah budget yang cukup minim menurut saya. Syaratnya apa sih kalau buat ISBN ini? ISBN itu pertama memang ada penerbit yang menerbitkan itu yang masuk di anggota IKP itu. IKP itu bisa siapapun. Yang terakhir itu kita cuman istilahnya mengirimkan PDF dalam bentuk PDF final itu dikirimkan ke Perpustakaan Nasional atau apa itu yang menerbitkan ISBN itu. Kalau mereka setuju, kita wajib mengirimkan 8 cetak buku yang dikirim ke mereka. Sudah itu aja. Jadi intinya saya minimal itu memproduksi 8 buku itu saja untuk kepentingan ISBN. Dan memang ada kalau biaya, kita biaya ke penerbitnya aja. Berarti secara legal udah sip lah ya ISBN. Insya Allah. Kaleng-kaleng kok. Ya, kaleng apa dulu ini? Mungkin itu Mas Bana. Kalau keuntungan? Lagi-lagi itu tadi, saya tidak berekspektasi bahwa buku ini laku. Saya cuma berharap bahwa buku ini, berharap tadi saya bikin candi untuk saya sendiri dan mungkin bermanfaat. Kalau ternyata ada teman-teman yang mengapresiasi ini dengan membeli buku ini, ya alhamdulillah. Sistem pre-order itu memudahkan saya untuk dalam tanda kutip kerugian yang besar. Artinya saya baru akan mencetak buku apabila ada pesanan. Ya ditunjang dengan teknologi tadi, kita bikin buku satu aja bisa. Begitu. Ya alhamdulillah akhirnya ada juga yang pesen. Dan itu bagi saya meskipun berlaku 1 atau 2 itu saya sangat senang sekali karena tidak expect ke arah situ. Begitu Mas Barana. Terima kasih. Mantap. Mas mau menambahkan? Saya kira udah dijawab Bobi semua. Hari ini semua orang bisa bikin buku. Pembiayaan itu bukan lagi, kalau saya ya, pembiayaan itu bisa zero. Tapi yang nggak bisa zero adalah gagasan itu sendiri, yang susah. Kan dalam penerbitan buku paling nggak kita bisa mengukurnya dari kualitas gagasannya, kemudian visualnya sama narasi dari yang mau maksud dari tujuan buku itu yang dipertaruhkan sebenarnya. Kalau pembiayaan mah bisa, kan tadi bikin satu buku cetak digital print paling 100 ribuan. Berarti kalau sepemahaman Mas Mamu yang sering berhubungan dengan orang-orang yang membuat buku, mungkin banyak dari mereka
punya anggapan ini balik modal aja sudah cukup Iya. oke ya. Gitu ya. Jadi gini, mungkin sebagian besar pembuat buku Indonesia ya, itu kan jauh dari pikiran-pikiran kapitalis ya. Enggak juga sih. Iya. Ada juga yang bukunya harga sejutaan tuh laku banyak dan ratusan tuh ada di Indonesia. Itu bukunya namanya Indonesian Treasure apa gitu ya. Itu gila itu. Tapi dia jual ruko dulu segala macam, baru bukunya bisa kemana-mana. Tetapi kan kembali ke tadi, gagasan tiap orang dan tujuannya beda-beda. Tadi Bobby istilahnya bangun candi, kemudian wisuda, segala macam gitu ya. Jadi target-target itu masing-masing orang sangat unik gitu ya. Suatu hari, ini catatan bagi kita semua ya, 2013 di Gedung Antara Jakarta itu ada workshop photobook masterclass oleh Goethe Institute sama Antara. Ada Oscar macam dan 2 pembicara dari Jerman. Di sela-sela rehat kita ngumpul nih, Oscar dengan rokoknya, ada siapa termasuk saya juga. Dan yang mengejutkan itu adalah, lu umur berapa? 30, 35, 40. Lu fotografer? Iya. Loh, kenapa pertanyaan itu muncul? Ya terus identifikasi fotografer lu di mana? Di koran dong. Nah, koranmu kan bisa hilang, gitu kan? Di website sama saja. Lu kalau jadi fotografer harus ditandai dengan itu tadi, bikin buku. Jadi ini konteksnya karena pesertanya adalah peserta kelas fotobook master class. Jadi konteks pembicaranya ya memang di situ, gitu ya. Kan pertanyaannya, sebenarnya kita pikir lagi, oh iya ya, kita ini fotonya udah misalkan nih, saya memprovokasi Bahana nih, fotonya tiap bulan HL gitu kan, iya kan, HL itu headline di depan itu loh, iya kan. Terus suatu hari misalkan kompas.id dan segala macam masih ada. Kalau mau lihat jejaknya Bahana lagi di mana? Kalau nggak langganan kan nggak bisa. Gitu ya. Jadi langganan dong. Saya dapat langganan 100.000 setahun. Waktu itu ada promo. Jadi sebenarnya kalau saya sih ya, kalau saya sebenarnya kadang mau ngobrol lah. Langganan. Selalu ya, saya berapa forum itu selalu ada mistis tengah-tengah itu. Pokoknya gini lah, bahwa buku laku dan segala macam itu kan tujuan masing-masing orang ya. Tapi yang penting adalah tadi loh, setinggi-tingginya kita itu ya. Ini mengutip Pram juga sih. Itu kalau ilmu kemudian karya kalau tidak diikat dalam satu buku, ya kita nggak jadi apa-apa gitu loh. Itu akan ditelan oleh waktu saja. Maka sederhana pun bikinlah satu ikatan karya itu dalam sebuah buku, sebiji kalipun, taruh di rak rumah, saudara datang, kumpul-kumpul, ada yang baca, oh ini bukunya pamanku atau ayahku, sesederhana itu. Kalau balik lagi ke Pram, sehebatnya manusia, kalau dia nggak nulis, dia akan ditelan oleh dunia. Apa yang diwariskan ada. Ya, ini bisa sebagai sebuah motivasi, ataupun terserah. Tapi kan tujuan masing-masing udah, aku nggak harus jadi penulis, enggak juga. Tapi alangkah baiknya kalau ilmu itu diikat. Saya merasa bahwa buku apapun ya, Tutur Mata, Bobby, itu adalah ilmu Bobby, gagasan yang diikat dalam satu buku. Kalau gagasan Bobby nggak diikat, dia akan cuman bertebaran di sosial media, dia upload tiap hari, ya kan? Bobby awal situ, kok ngapain kamu upload itu? Mutiara yang belum jadi, ya bilang gitu. Jangan biarkan dia lahir prematur, ditelan bumi dan hilang gitu kan. Ya harus diikat. Sakit lagi kalau diikat orang lain. Ya kalau diikat orang lain gimana kita? Udah naksir lah diikat orang lain. Kita bukan sedang menjarakan teman kita ya. Gitu. Tahu kan maksud saya ya? Ini buat yang tahu aja, yang nggak tahu diem aja. Jadi gitu ya. Oke, pembicaranya makin seru. Sepak bolanya 7:30 ya? Jam berapa? Kita jam berapa ya? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Oh, Ini selesai sudah. baru dirasa nih. Iya loh. Bukan dia, yang lain.
Tapi saya tahu sebelumnya Mas Bobi juga pernah meluncurkan buku sebelumnya, tapi tidak diakui. Ini yang diakui. Tapi laku. Tapi laku. Kapitalis. Mas Bob, koreksi saya kalau salah ya. Ini kan Mas Bobi men buku ini sebagai kesenangan Mas Bobi sendiri, kesenangan pribadi ya. Tapi buat saya sayang sekali ketika buku ini hanya sebagai kesenangan saja. Karena saya melihat ini juga adalah sebuah riset dokumenter. Saya teringat dengan bukunya Dan Lans atau Seberang Utopia. Foto-fotonya foto-foto yang repetitif ya, dan banyak yang foto-foto seperti ini. Tapi Dan Lans juga menyatakan dokumen-dokumen yang sangat lengkap, riset yang sangat mendalam sekali. Jadi sorry Mas Bob, tapi menurut saya ini terlalu terburu-buru Mas Bobi launching ini. Bagi saya belum matang. Mungkin saya berharap di volume berikutnya ada sebuah apa ya? Mungkin Mbak tadi yang bilang itu ada sebuah riset gitu ya. Mungkin dari itu ada sih mungkin dari saya. Terima kasih Mas Noah. Memang saya sendiri juga menyadari hal itu ya. Dalam artian bahkan saya bilang sama Mas Mamu nggak pede untuk bikin ini dalam sebuah bentuk buku karena memang perlu effort lebih lah untuk melakukan hal yang seperti itu. Dan pada akhirnya Mas Mamu meyakinkan saya untuk nggak masalah, kita intinya minimal kita sudah melangkah meskipun itu separuh ya, minimal ini. Dan justru memang forum-forum seperti ini memang saya sangat senang kalau misalnya justru ada masukan dan kritikan, karena selain masukan saya seperti yang Widi bilang tadi, saya akan menemukan jalannya. Dalam artian saya, karena selama saya juga bingung aku mau tanya ke siapa. Misalnya ada sebuah tubuh yang sebenarnya menarik dan saya ingin melakukan itu, tapi saya nggak tahu harus ngapain. Makanya istilahnya ini aku lempar dulu ke publik dengan harapan ada banyak informasi tambahan yang bisa saya dapatkan. Jadi ya tentunya perlu effort yang lebih dari saya, dan saya akan berusaha, dan tentunya support dari teman-teman akan selalu saya harapkan. Mungkin seperti itu, dan sekali lagi terima kasih untuk masukan dari Nuha atau dari Widya atau dari teman-teman yang lain. Mungkin itu Mas. Ya, saya sepakat dengan Bobi. Forum di sini itu sangat berharga, menjadi forum yang akan mempertajam buku ini kelak kalau dilanjutkan ya Bob ya. Jadi istilahnya Nuha tadi bilang buku ini lahir prematur gitu, di sisi kelengkapan data. Tapi di sisi yang lain buku ini harus segera diikat gitu ya. Saya jadi ingat tahun 2013 Swanti kasusnya sama kayak Bobi. Saya nggak pede itu bikin buku Tanah yang Hilang itu. Enggak, saya mau itu waktu itu masih 7 atau 8 tahunnya Lapindo. 8 tahunnya Lumpur Lapindo meluap ya. Enggak, saya mau nunggu 10 tahun supaya angkanya cantik dong. 10 tahun Lapindo, aku ngeluarin buku. Swanti bilang sama Pak, ngapain nunggu 10 tahun? Biar nanti 10 tahun kalau mau bikin lagi, bikin lagi. Hari ini data yang ada itu kerjain. Gitu kan? Nah, dari situ sampai, oh iya. Iya aku ciurip justru untuk 10 tahun Lapindo. Kalau enggak misalnya. Tapi itu kan pertimbangan yang lain ya. Artinya memang saya sepakat bahwa buku ini tentu saja kelengkapan datanya harus lebih signifikan ya, harus lebih bagus. Dan itu akan membuat buku itu value-nya jadi tinggi dari sisi data dan kualitas pembacaannya nanti. Mungkin ini lebih kulit yang mendorong Bobi untuk lebih maju lagi memperdalam riset, meskipun ya tadi pertanyaannya kalau Bobi bilang ini sulit ya karena memang harus ada riset dan riset itu membutuhkan waktu, sementara Bobi mengerjakan ini
di tengah kesibukannya sebagai ayah dari 2 anak dan 1 istri kan Bob ya? itu itu menerbitkan buku ini buat saya adalah sebagus-bagus rencana adalah yang dijalankan, tidak disimpan besok dan nanti. Ya udah kerjakan saja, pasti akan ada penyempurnaan gitu ya. Dan forum ini adalah bagian dari proses penajaman itu. Maka betapa hebatnya kekuatan community ya di sini ini ya. Kita bisa autor, bisa ngomong, dan si pembaca bisa mengasih masukan atau protes dan segala macam. Dan ini dari temui pada buku-buku yang lux, yang avant-garde gitu-gitu. Susah untuk bisa bertemu kayak gini. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan, dan terima kasih untuk Nuha untuk masukannya. Itu saya kira. Tapi apapun itu saya apresiasi sama Mas Bobi. Iya dong, tepuk tangan. Iya, dia bilang, saya bilang ke Bobi, Bob, ya Bob ya, Bobi ini pernah sekolah di AWS di Stikes. Tetapi dia kalau kan bikin skripsi ya kalau mahasiswa, dia enggak loh, dia lebih dari skripsi, bikin buku. Kamu hitung berapa lulusan siswa tiap tahun, siapa yang bikin buku? Mungkin 1-2%, gitu kok. Ngeles. Nggak, tapi oke lah, kan ukurannya bukan harus. Jadi nanti kalau kita bisa bikin buku, nanti bisa colek Mas Bobi ya buat percetakannya. Oh iya. Langsung antri. Oke, tapi pertanyaan atau mungkin masukan kayak Nuha, boleh teman-teman bebas hari ini, silakan. Saya. Waduh, ini dosa lagi nih, tuntut ya. Halo Mas, selamat malam, terima kasih Mas Bobi, selamat atas peluncuran bukunya. Nama saya Dea dari Sidoarjo. Saya ingin bertanya, ini kan banyak sekali mahasiswa-mahasiswa ya di sini ya. Nah, menurut Mas Bobi ini sebenarnya apa sih yang harus diingat dan dicatat ya bagi para fotografer atau calon fotografer Indonesia yang sekiranya mungkin ingin mengangkat tema tentang Indonesia atau sejarah Indonesia. Terima kasih Mas Bobi. Levelmu bukan lagi mahasiswa, dosen aja tuh. Saya tambahan gredek. Jadi kalau soal itu sebenarnya saya juga bingung menjawabnya. Nanti mungkin dilengkapi sama Mas Mam. Saya tidak pede untuk menjawab ini. Kalau menurut saya pribadi prinsipnya seperti ini. Ada banyak hal di sekitar kita ini sebenarnya yang menarik. Cuman mungkin karena kita lewat setiap hari atau kita menghadapi hal-hal ini setiap hari, kita menyimpulkan sendiri bahwa ini tidak menarik atau kurang menarik. Jadi ya perlu untuk menjadi misalnya seorang fotografer atau diri pribadi itu untuk pede. Ini maksudnya di luar kontennya yang mesti gimana data yang harus gimana. Tapi minimal kita harus pede dengan gagasan kita. Tentunya riset itu penting atau mempunyai literatur atau bacaan atau pengetahuan kita yang lebih ya. Dalam artian bisa aja kita bikin sebuah proyek A, ternyata ini sudah umum. Atau dengan kita banyak-banyak membaca atau melihat, minimal membacanya tidak buku atau melihatnya lewat HP, menambah literasi kita, itu bisa menambah gagasan ya, menambah masukan. Jadi misalnya anggaplah sama-sama pecel ya, tapi kalau mungkin kita punya literasi tambahan dan lain-lain, mungkin kita bisa mengolah atau mengemas pecel menjadi sesuatu yang punya nilai jual tinggi. Sama juga dengan gagasan. Mungkin gagasan kita itu sederhana, tapi kalau kita punya ada tambahan pengetahuan yang lebih, bisa jadi gagasan kita itu sederhana, tapi mempunyai nilai atau konten yang luar biasa. Ya mungkin target kita nggak muluk-muluk ya, dalam artian nggak muluk-muluk itu kita nggak perlu ya boleh aja kita punya cita-cita yang buku ini nanti laku atau nanti buku ini kita istilahnya banyak dikomentari positif oleh netizen atau apa.
Yang penting ya kayak Mas Mam bilang tadi, sebagus-bagusnya sebuah gagasan adalah yang dijalankan. Jadi kalau menurut saya menambah literatur atau pengetahuan itu tetap perlu untuk menunjang gagasan kita. Mungkin Mas mau menambahkan atau mudah-mudahan terpuaskan dengan jawaban saya. Terima kasih, Mbak. Mahasiswa nggak ada tanya tuh. Teman-teman dari MRV atau dari Cipok mungkin ada yang ditanyakan? Yang statusnya masih mahasiswa ya? Ya udah saya deh, saya mahasiswa. Enggak. Ini punya mahasiswa. Beneran. Ayo, mahasiswa dulu ya. Mahasiswa dulu. Mahasiswa ada yang ditanyakan? Mahasiswa yang belum wisuda. Kok bilang? Kembali ke saya. Enggak tadi mahasiswa serius. Udah dibilang saya mahasiswanya. Monggo. Mau disuting kan? Enggak. Oke, Ini selamat malam. bertanya sebagai jurnalis atau sebagai Enggak. Sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa. Selamat malam Mas Bobi, selamat atas penampilan bukunya. Saya ingin bertanya, bagaimana pandangan Mas Bobi terhadap tentang Pancasila itu atau makna Pancasila itu? Apakah Mas Bobi itu adalah nasionalis atau bukan? Aku pengen tahu itu juga. Karena ini kan karena Anda sedang mengerjakan tentang Pancasila. Ya, saya ingin tahu sudut pandang pribadi atau opini dirimu tentang Pancasila itu sendiri. Oke, thank you. Pertanyaannya tambah susah. Begini, Mbak, saya itu tidak punya background apa itu namanya nasionalis atau apa. Saya jujur aja tidak terlalu paham soal itu. Cuman saya itu mencoba untuk melogika menurut saya sendiri. Pertama, Pancasila adalah dasar negara kita. Yang saya tahu ini dirumuskan oleh orang-orang tokoh-tokoh nasional ketika itu. Intinya apa? Pancasila yang notabene dasar negara kita itu bukan sesuatu hal yang main-main. Artinya benar-benar dipikirkan dan dasar negara loh. Dasar negara kita. Di situ saja sebenarnya saya sesederhana itu pengetahuan saya soal Pancasila. Artinya apa? Kalau dasar negara harusnya ini adalah dasar bagaimana kita berbangsa dan bernegara. Tentunya sebagai orang negara ya tidak jauh-jauh dari itu seharusnya. Dan itu idealnya kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ngomong berbangsa bernegara itu kan sederhananya bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu menurut saya. Jadi tentang hubungannya dengan buku ini adalah ini dasar negara loh. Tapi kok tidak sekarang ya, ini yang saya rasakan. Kok mungkin dari sisi perhatian atau apa termasuk tubuhnya. Kebetulan saya sekarang berdomisili di sebuah daerah yang tugu non Pancasilanya itu lebih megah dan banyak. Tugu Pancasilanya kok malah tidak ter-highlight. Padahal ini lagi-lagi dasar negara loh. Masa digituin saya. Terus ada teman-teman yang ngomong atau ngobrol, iya Bu, aku aja nggak hafal Pancasila. Nah, padahal kalau ngomong tugu itu sepanjang saya tahu ya, sesuatu yang ditubuhkan atau dibangun sebuah tugu itu kan berarti sesuatu yang penting di dunia sepak bola misalnya. Karena kalau ada pemain legendaris kan dibuatin tugu, berarti kan sesuatu yang penting. Nah, makanya akhirnya saya memutuskan untuk memotret tugu karena saya berasumsi bahwa berarti Pancasila itu penting dan memang selayaknya penting. Kenapa? Karena itu dasar negara kita. Jadi kalau saya nggak tahu ini termasuk nasionalis apa enggak, karena saya sesederhana itu menganggap Pancasila itu seperti apa. Kalau ternyata saya itu termasuk nasionalis, ya nggak apa-apa. Kalau termasuk yang Pancasilais atau Matanesiais, nah saya nggak tahu.
Mungkin itu Mbak. Terima kasih. Monggo kalau ada lagi. Ada lagi? Ayo mahasiswa diwakili dong satu itu pakai ChatGPT juga apa-apa tanya. Ini. Silakan Mas. Ya, kayak. Perkenalkan nama saya Donato. Cuma kenapa memilih mencari judulnya itu mencari Pancasila dan boleh lebih dari satu kali. Boleh berapa? Boleh 10 juga. Setelah melakukan banyak perjalanan lah untuk memotret ini, apakah ada perubahan dari masnya lihat Pancasila secara keseluruhan atau sempit? Gitu. Pertanyaan pertama mungkin kenapa Tugu ya? Kenapa judulnya mencari Pancasila? Kenapa judulnya mencari Pancasila? Kenapa judulnya mencari Pancasila? Iya. Sempat ada diskusi yang Sengit saya dengan Mas Mamuk sampai pukul-pukulan ketika itu. Mas Mamuk ini kan saya anggap sebagai orang yang pintar bersilat lidah. Sempat jadi sempat ada beberapa judul yang kami pilih termasuk jejak yang terlupa dan segala macam. Tetapi kita akhirnya memutuskan karena lebih sederhana lagi dengan mencari Pancasila, karena takutnya dengan jejak yang terlupa itu konotasinya macam-macam dan tidak, takutnya objek utama atau subjek utama yang kita maksud itu justru bias. Makanya akhirnya ya udah biar gampang dimengerti dan lebih mudah dipahami dengan kata-kata mencari Pancasila, karena memang kenyataannya seperti itu. Saya mencari atau hunting dalam hal ini merekam jejak visual dari Pancasila itu. Mungkin begitu Mas. Lalu yang kedua apa tadi? Oh, efeknya ya, efeknya. Kalau efek dari pembaca buku ini saya masih belum tahu karena buku ini baru diluncurkan. Tetapi dari efek teman-teman saya yang saya ajak untuk membantu saya mengerjakan proyek ini, ada beberapa. Jadi misalnya, iya ya, aku nek kon ngapalno Pancasila ternyata gak hafal. Misalnya efek seperti itu. Jadi terus jadi aware dengan Tugu Pancasila yang ada di sekitar rumah, yang sebelumnya nggak tahu itu kalau misalnya ada di sekitar rumah, terus jadinya akhirnya oh iya ada Tugu Pancasila di tempatku atau seperti itu. Dan dari beberapa teman yang saya spill tentang proyek buku ini, beberapa juga istilahnya yang mungkin yang lupa Pancasila, entah itu lupa sila-silanya atau apa. Jadi kayak semacam seperti yang saya rasakan, jadi kayak flashback ke masa kecilnya atau apa, yang dulu waktu kecil suruh menghafal Pancasila, atau masa kecil itu ketemu tugu-tugu seperti ini. Ya intinya kayak semacam reminder. Ya sama seperti yang saya rasakan, mereka juga ingat masa kecilnya, masa-masa sekolahnya yang diwarnai oleh Pancasila. Mungkin seperti itu Mas. Jadi mungkin bisa dimaklumi ya, karena mungkin dengan usia yang sekarang tumbuh berpancasilanya nggak kayak di zaman saya, selain gitu. Saya kan kelahiran, nggak enak lah, nggak usah dilanjutin. Mudah-mudahan terjawab Mas ya. Terima kasih. Boleh nggak ya? Boleh nggak ya tadi kalau ngomong relate kan sekarang ukurannya gitu ya. Lu postingan relate nggak sama gua gitu kan? Saya mau tanya nih ke mahasiswa. Boleh jawabnya rombongan atau diwakili? Dan ini wajib. Kalau nggak jawab kamu nggak boleh pulang. Apa relevansi Pancasila, kehadiran buku ini buat kalian? Apa yang terhubung dari Pancasila, dari buku, dari malam ini dengan
situasi pengetahuan, perasaan apapun dengan kalian yang Gen Z ini. Ayo, silakan dua giling. Sebelumnya saya mungkin selama ini hampir tidak pernah berpikir atau mendalami ya Pancasila itu seperti apa. Nah, semenjak ini peluncuran buku ini tadi saya datang, saya baru ngeh Pancasila. Oh iya, Pancasila itu dasar negara kita gitu. Apa yang dianui Pancasila? Oh gitu. Terus ada lagi mungkin yang mau nggak ada? Mungkin itu aja. Oke, terima kasih. Baru mendapatkan Apa Pancasila nggak? Apa Pancasila? Boleh nih. Baru dapat buku. Pancasila. Pancasila yang pertama itu ketuhanan yang maha esa. Pancasila, 1. Ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Foto dulu. Foto. Teman-teman, ada lagi pertanyaan? Apakah itu ya kamu ya tanya? Oke. Ya, silakan. Dari situ aja ya. Oke, terima kasih waktunya. Selamat malam semuanya. Saya Bayu Prasetyo dari Iko Unitomo. Oke. Ini saya ingin bertanya tindakan atau sikap Mas Bobi jika nanti pas waktu cari buku Pancasila itu ada yang tulisan rusak. Itu bagaimana sikap Mas Bobi? Kan misal ada kata-kata yang hilang, itu kan berubah maknanya. Itu bagaimana sikap Mas Bobi? Terima kasih. Saya akan berusaha menjawab yang ditanyakan tadi. Jadi saya hanya dalam melakukan proyek ini ya, dalam proses pemotretannya khususnya, saya memotret ini apa adanya dalam artian misalnya seperti yang di cover itu, kalau misalnya Pancasila jadikan cantolan apa namanya sangkar burung, ya tak foto apa adanya, karena itu adalah realisasi yang realisasi kakek kontrak realita yang terjadi saat ini. Nah, ada juga beberapa tugu Pancasila yang mungkin hurufnya lepas atau misalnya rusak atau apa, ya saya tidak melakukan apa-apa selain merekam itu apa adanya, karena itu yang realita yang terjadi saat ini. Dan justru saya berharap dengan adanya buku saya ini, dengan kondisi apa adanya yang terjadi di lapangan itu bisa membawa manfaat. Salah satunya adalah orang-orang care lagi dengan Pancasila, orang-orang care lagi dengan tugu-tugu Pancasila yang sudah ada, atau bahkan care membangun lagi tugu-tugu Pancasila yang mungkin di daerahnya tidak ada. Jadi salah satu harapan saya adalah itu. Memang ada beberapa tugu Pancasila yang kebetulan tidak jauh dari domisili saya tempat tinggal itu. Saya tidak tahu apakah ada efek ketika saya setelah motret selang seminggu 2 minggu gitu dicat lagi. Entah itu efek setelah tahu ada orang, kalau ada orang motret kan dianggap ada wartawan yang motret nih, jangan-jangan nanti masuk koran atau apa, terus dibangun lagi. Saya nggak tahu itu apakah efek karena setelah saya motret apa enggak, tapi memang nggak lama setelah saya motret dicat ulang. Saya akhirnya juga motret ulang, dalam artian saya berpikir bahwa selagi saya dapat foto, selagi dapat mengulang akan saya ulang, seperti itu.
ada sebenarnya beberapa tugu yang saya foto itu justru kondisinya lebih mengenaskan dalam artian selain tugu Pancasila gitu kan ada lambang negara kita yaitu burung Garuda itu yang kepalanya kepotong atau apa itu ada. Cuman situasinya tidak memungkinkan karena ada gambar partai di belakangnya segala macamnya. Itu dalam proses editing terpaksa kita drop. Iya. Jadi memang kami sepakat untuk tidak menyertakan itu. Artinya insya Allah saya akan tetap mengulang memotret itu menunggu mungkin pesta demokrasi kita lewat. Jadi kalau menjawab pertanyaannya Masnya tadi, ya saya memotret apa adanya dan berharap ada efek positif jika foto ini dipublish khususnya dalam bentuk buku. Begitu Mas, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Monggo kalau ada lagi. Kita batasi sampai skor 1-0 untuk Indonesia ya. Ini sudah menuju ke jam 8:11 mungkin sampai 5 menit lagi ya. Kan balnya di berapa? 20. Sudah mulai. Tapi saya yakin Indonesia akan menang sama Argentina. Serius ini. Di dalam hal pencaksilat, bukan sepak bola ya. Gak lucu juga ya. Supaya orang yang takut. Ada pertanyaan terakhir wis. Pertanyaan terakhir untuk menutup obrolan ringan malam ini gitu ya. Silakan teman-teman. Saya hitung sampai 3. Ada. Baiklah cukup. Loh kan mesti seneng aneh di ujung. Ayo silakan. Perkenalkan, nama saya Rizky. Mas bukannya tadi pemimpin upacara. Ya, di sini saya mau bertanya kepada Mas Bobi ya. Saat eksekusi karyanya itu, adakah suatu kayak problem atau kendala-kendala yang dihadapi saat di lapangan gitu. Lalu pertanyaan yang kedua, ini buat teman-teman mahasiswa juga, apa sih bentuk semangat Mas Bobi supaya ingin membuat karya dan menghasilkan sebuah buku ini bagi Mas Bobi? Terus apakah ada saran dan ajakan buat teman-teman dari mahasiswa gini ya, supaya lebih bersemangat menghasilkan karya begitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rizky ya. Jadi mungkin di video teaser sedikit sudah saya spill bahwa kesulitan terbesar dari proyek ini adalah saya nggak tahu di mana lokasi Tugu Pancasilanya. Ada kalanya saya memang niat hunting Tugu Pancasila, tapi nggak nemu sama sekali. Tapi ada kalanya saya pergi entah penugasan kemana gitu, ketemu banyak Tugu Pancasila sepanjang perjalanan. Dan biasanya saya tidak bisa langsung memotret tugu itu karena memang dalam rangka pekerjaan. Akhirnya saya tandai, saya ingat-ingat posisi tugu-tugu itu di mana. Setelah itu jika waktu memungkinkan saya baru datang lagi untuk memotret. Karena menurut saya, ya maksudnya sepanjang saya menjalankan proyek ini kayak tugu hunting Tugu Pancasila ini kayak jodoh-jodohan. Jadi ketika niat hunting nggak ketemu, tapi niat ketika posisi nggak hunting malah banyak ketemu. Jadi memang nggak bisa diprediksi. Ada juga yang ketika proses pemotretan itu dapat informasi dari teman-teman, di sana ada apa, di sana ada apa. Ada beberapa juga yang saya iseng-iseng di Google Map ketemu. Misalnya di beberapa Tugu Pancasila yang ada di Ngawi, saya itu iseng Tugu Pancasila Ngawi, muncul, ada beberapa. Saya tinggal datangin. Tapi itu hanya beberapa. Jadi pertama memang tingkat kesulitannya adalah saya memang nggak tahu asli posisi tugu
namanya judulnya Mencari Pancasila. Terus kalau untuk apa namanya teman-teman mahasiswa mungkin apa ya, saya dulu Nuha tadi bilang bahwa ini buku yang keberapa sebenarnya yang tidak diakui adalah intinya itu kalau ada kemauan insya Allah pasti ada jalan. Sama Mas Mamuk ya, saya hunting foto di Ngades ya Mas, di Ngades Bromo. Foto itu ya sudah saya layout, saya cetak di digital printing, saya potongin sendiri. Dulu masih digital printing masih belum sebanyak sekarang. Saya jilid spiral di fotokopian. Kita luncurkan di acaranya buku fotonya Mas Edi ya, Edi Pur. Di luar dugaan ada yang mau beli. Nah, karena nggak expect ada yang mau beli, akhirnya nyetak lagi, dikateri sendiri. Akhirnya yang ngateri nyerah. Nah, ya seperti saya bilang tadi, menurut saya sih ya yang penting berusaha. Dalam artian sekarang, apalagi sekarang bikin buku itu gampang. Ya tentunya kalau kita mau bikin buku yang bagus tentu effortnya lebih ya. Tapi lagi-lagi seperti Mas Mamu bilang tadi, sebagus-bagusnya gagasan adalah yang dijalankan. Apalagi kalau mahasiswa mungkin forum diskusinya masih malah lebih luas ya, masalah lebih luas. Jadi ya pede aja. Saya ngomong gini meskipun saya orangnya nggak pede, kalau ditanyain ya tetap ya pede aja. Gitu ya. Artinya dengan kemudahan, banyak kemudahan yang sekarang, entah itu teknologi kamera digital, teknologi pencetakan dan segala macamnya. Artinya kalau mau bikin buku sekarang jauh lebih mudah. Tinggal teman-teman mau apa tidak. Mungkin itu Mas Rizky. Semoga terjawab. Mungkin ini pertanyaan terakhir Mas. Ya, mau tangan dulu. Mungkin Mbak tutup Alin apa? Ya, kita kembalikan ke MC. Ya, kita tutup doa.